Kita berjumpa lagi di KP3i Banten Meeting. Teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu lagi. Kayaknya tamunya sudah tidak asing lagi ya, teman-teman. Nanti kita tunggu. Oh iya, teman-teman, ini sudah datang tamu kita. Halo. Ini namanya sudah pasti, sudah hafal ya, namanya Pak Rian. Pak Rian, selamat datang. Apa kabar Mas Rizky? Pak Rian, kita masih punya PR nih, teman-teman. Kemarin Oh iya. masih ingat gak PR apa yang harus kita share ke teman-teman? Salah satunya kemarin sempat kita bahas tentang bagaimana di dunia istri ya Pak. Betul. Terus selanjutnya ada lagi yang bagaimana pembuatan CV ya Pak. Pembuatan CV Ya. secara umum gitu ya. Ya umum. Nah hari ini kita bahas tentang Interview. interview. Nah teman-teman, kalau mau lebih jelasnya kita akan coba langsung. Iya, jadi interview ini menjadi satu proses perusahaan mencari calon karyawan, baik secara langsung, karena memang secara langsung ya, harus ngobrol gitu. Tapi dunia kan sudah semakin canggih nih, udah modern. Ya. Banyak melakukan wawancara tidak langsung tapi menggunakan video. Tapi yang dilihat hanyalah kebanyakan problem solving, Oke. problem solving, ngobrol, Ya. nyambung nggak? Gitu. Kalau misalnya nggak nyambung, perusahaan akan memikirkan bahwa yang bersangkutan mungkin problem solvingnya akan lambat. Terus kemudian yang jelas cara berpikirnya juga pasti lambat. Ya, mungkin teman-teman kita tanya nih tipsnya atau memang poin-poinnya apa sih? Tadi kan yang pertama tentang problem solving ya. Sebenarnya problem solving itu banyak ya Pak ya. Betul. Nah kita mengkerucutkan nih Pak, kita ambil intinya nih di interview itu apa yang perlu poinnya, misalkan harus pakai pakaian yang rapi, terus memang harus tahu tempatnya di mana. Misalkan contohnya kita ngelamar ke BCS Pak, kita Iya. belum tahu nih, nggak taunya kita perginya ke Anyer. Padahal BCS sendiri teman-teman tahu nggak BCS di mana? Iya. Ternyata BCS kan ada di arah Merak ya. Ternyata perginya ke Anyer Pak, kan perlu itu. Betul. Nah, mungkin dari Bapak sendiri apa sih tipsnya kita lihatnya? Jadi yang menjadi penting kan nyambung lah ya dari materi yang sebelumnya bahwa Ya. sebelum kita mencari pekerjaan, sebelum kita datang menuju ke tempat interview, kita harus pelajari dulu perusahaannya melalui internet lah mungkin atau media-media lain yang Ya. menjelaskan tentang profil perusahaan. Sekarang gampang ya teman-teman. Gampang banget. Di Google cari BCS logistik udah langsung muncul semua. Betul. Dan pelajari produk-produknya, Oh, produknya. sejarahnya. Sejarahnya. Ada apa sih BCS logistik misalnya gitu kan? Jadi itu materi yang akan kita tanyakan. Dari mana sampean tahu bahwa BCS logistik ini Dari mana gitu ya. sampai harus jauh-jauh dikejar ke sini gitu. Jangan sampai yang kita kejar ini adalah perusahaan-perusahaan yang tidak justru bagus secara credibility di media sosial gitu ya. Berarti kita harus cari-cari dulu ya Pak, perusahaannya bagus atau enggak, nanti perkembangannya apa gitu ya Pak. Itu penting karena banyak sekali model penipuan. Oh. Pinjam gedung sana, pinjam Oh, gedung gitu. sini. Iya, karena teman-teman ini harus waspada juga bahwa setiap pemanggilan interview Ya. itu resmi, Nah, gitu. Ditelepon. Tipsnya nih. ditelepon atau email. Email ya Pak ya. Memang ada nih yang modus dengan travel. Ya, sering tuh Pak, kalau yang misalkan sempat ada beberapa alumni kita yang misalkan Pak, dia dari PLN ya. Oke. PLN harus ke Bali, harus menggunakan jasa travel Pak. Betul. Dan mereka harus mentransferkan uang dengan membeli tiket itu, baru nanti direimburse Nah. katanya Pak. Ini nih teman-teman nih, saya juga pernah membahas ini di salah satu konten saya Nah, nih. ini seru nih teman-teman ya. Di konten saya ini menjelaskan bahwa tidak ada satu perusahaan pun yang profesional ini meminta uang di depan. Oh, No. teman-teman nih lihat nih, berarti tidak ada perusahaan yang meminta administrasi Pak ya. Tidak. Jadi kalaupun ada itu sifatnya nanti setelah sudah diterima, Oh, kontrak sudah selesai. diterima. Biasanya itu modelnya yayasan. Biasa. Atau mungkin Yang outsourcing ya. outsourcing gitu. Outsourcing gitu. Tapi itu setelah sudah mendapatkan kontrak kerja yang memang resmi. potongan gaji bahasanya. Betul. Oh. Itu masih bisa kita maklumi. Tapi kalau di depan hati-hati. Mendingan cari perusahaan lain. Jangan yang itu. Ini teman-teman tipsnya cari perusahaan yang memang tidak ada administrasi di awal. Jadi teman-teman tidak tertipu ya Pak bahasanya ya. Kecuali memang sudah ada informasi sebelumnya bahwa beberapa misalnya kita pernah punya teman Ya. atau saudara yang kerja di sana memang kondisinya seperti itu ya silakan. Mau jalani gitu ya Pak ya. Tapi kami tidak menanggung resikonya. Oh, itu deh Pak ya. Betul.
sekali misalkan kita harus satu posisi bayar sekian, itu kan sering terjadi itu Pak. Banyak sekali. Bahkan tidak diberikan posisi pun ada tarifnya. Oh gitu. Ini kan sebenarnya mengenaskan ya, mengenaskan karena dunia industri sebenarnya tidak begitu sedihnya karena berarti kita edukasi nih Pak buat teman-teman nanti khususnya untuk tim teman-teman LP3I dan mungkin secara umum ya Pak yang nonton video ini bahwa memang dunia kerja itu tidak ada biaya Pak ya untuk masuk ke dunia. Hampir bisa dikatakan tidak ada biaya. Kalaupun misalnya teman-teman ragu menerima email panggilan kerja, konsultasikan dengan bidang atau hubin di kampus. Nanti kita bisa ngobrol lagi dengan saya, mungkin boleh japri, nanti kita ngobrol benar atau tidak ada kegiatan itu. Gitu. Karena lowongan pekerjaan dimanapun banyak. Pak ya. Jangan salah, mereka ini sudah ahli. Kita ini kan ingin banget bekerja, ingin sekali bekerja, ingin langsung seolah-olah bisa mendapatkan pekerjaan bagus. Pengennya langsung kerja, tapi nyatanya malah tertipu. Ya teman-teman, kita nyari uang malah harus keluar uang Pak ya. Itu betul sekali, betul, jangan sampai. Ya. Terus ada lagi nggak Pak? Mungkin dari interview itu kan biasanya ditanyakan kamu kerjanya mau ngapain di sini atau misalkan kamu kerjanya niat kerja di sini buat apa gitu. Sering terjadi gitu Pak. Selain kita bercerita tentang profil perusahaan, itu memang menjadi nilai plus bagi yang memberikan kesempatan untuk interview ya. Mereka akan senang ketika kita tahu perusahaan mereka. Saya pun begitu ketika mau interview, ini orang kok tahu perusahaan kami nih, jadi menjadi poin plus. Jadi artinya mereka sudah peduli dengan kita. Dan yang kedua adalah yang kita perlu sampaikan kepada perusahaannya bahwa kita tuh punya kemampuan apa. Berarti teman-teman harus kemampuan apa atau mungkin dari pengalaman mungkin. Betul. Jadi kemampuan ini bisa kita ceritakan dari pengalaman. Maksudnya gini, terlalu banyak bertele-tele cerita masa lalu keluarga itu tidak penting. Kadang kan kita kalau interview malah curhat, bukan, beda kan. Jadi kalau kita ngobrol dengan karena saking nyamannya interview, karena dekat, padahal perusahaan itu pintar mendekati calon pekerja ini dengan memberikan informasi-informasi yang masuk ke pribadi. Hanya ngetes seberapa melo kamu. Nah ini teman-teman tipsnya ya, jangan teman-teman misalkan dari yang ini perempuan nih Pak. Yang misalkan yang ngetesnya terus karena cantik, jadi kitanya ke bawah nih Pak. Boleh, tapi kontrol. Kontrol maksudnya adalah kita tetap fokus menceritakan kemampuan kita. Gitu. Jadi interview itu adalah bagaimana saya melihat Anda sebagai calon pekerja itu memiliki keahlian apa. Ini berarti keahlian yang dituju ya Pak? Betul, ceritakan saja misalnya sampai mendaftar sebagai administrasi ya. Administrasi, kamu punya apa? Kamu punya ahli apa? Oh saya pernah melakukan administrasi kantor selama 1 tahun di perusahaan A, B, C gitu. Mengetik, cetak surat, bikin pengiriman surat dan sebagainya, kita ceritakan semuanya. Pak, misalkan kan kalau dari yang lulusan baru kan belum punya pengalaman nih teman-teman nih, yang bagi yang belum pengalaman mungkin dari magangnya bisa nggak Pak jadikan pengalaman? Lagi-lagi nih kita bahas masalah teman-teman yang baru lulus betul Pak, dan punya magang kadang-kadang dianggap sepele, padahal magang ini adalah salah satu hal yang bisa mempromosikan diri kita Pak, tanpa tes terlalu berat. Sangat mungkin bisa dikatakan plus ya. Karena CV nggak perlu ribet. Interview udahlah kan sudah tahu pengalaman Pak. Sudah pengalaman. Yang ketiga, kita nggak perlu menelusuri latar belakang dia. Udah lihat di CV itu ya Pak. Tidak hanya melihat CV, tapi setiap hari juga melihat dia sudah bekerja dan berkegiatan bersama. Magang ini menjadi salah satu fasilitas yang keren, ekspres. Menyalip ribuan calon tenaga kerja lain menuju ke perusahaan yang Anda magangin. Karena perusahaan sudah tahu kualitas Anda. Berarti teman-teman ini kayaknya perlu bikin video lagi Pak tentang pemagangan khususnya di LP3I. Teman-teman kalau mau tahu tentang video pemagangan di LP3I, jangan lupa video ini kita subscribe ya Pak. Subscribe, like, terus juga di komen. Nanti yang komen-komen pertanyaan tentang interview nanti dengan pakarnya, variannya. Boleh. Jadi nanti kita akan ulas lagi interview ini kan pembuka ya. Pembuka saja. Sharing boleh memberikan masukan tambahan. Jadi bagi yang sudah expert silakan menambahkan. Kalau ada yang salah silakan dibantu untuk dibenarkan. Mohon maaf karena memang kita tujuannya adalah untuk memberikan edukasi bagi khusus untuk LP3I. Memberikan semangat juga buat teman-teman yang baru lulus atau masih dalam proses
belajar, dan mengajar ya. bahwa magang itu penting sampai dengan kondisi setelah lulus kuliah menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong menuju dunia kerja. Oh iya, dunia kerja nih. Berarti teman-teman lihat video selanjutnya tentang pemagangan ya Pak. Kayaknya seru Betul. nih. Magang itu seperti apa sih? Sama nggak sama yang kerja misalkan? Jangan lupa Betul. kita lihat videonya dan jangan lupa subscribe dulu ya Pak. Subscribe dulu, komen-komen. dan komen Siap. dan jangan lupa Tunggu video selanjutnya. ya.